Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat muslim, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, channel Raden Jamal, yang mengabarkan tentang seputar keislaman. Sahabat muslim, kali ini kita akan mengupas sedikit tentang diri kita. Sahabat muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak memperhatikannya? Sahabat muslim, manusia itu makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari struktur fisik manusia sangat menarik jika dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Sahabat muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini terdiri dari berbagai macam unsur. Yang paling tidak ada 3 unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur pikiran, dan yang ketiga adalah unsur rohani. Ketiga unsur ini mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri dan mempunyai kebutuhan dan makanan sendiri-sendiri. Yang pertama unsur fisik kita. Unsur fisik kita adalah apa yang nampak di tubuh kita, mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Itu adalah fisik kita. Ada rambut, ada kulit, ada mata, ada jantung, ada paru-paru, kaki, dan seterusnya. Itu adalah unsur fisik kita. Nah, karena unsur fisik, maka kebutuhan fisik juga, karena unsur fisik kita, maka kebutuhan juga bersifat fisik. Apa kebutuhan fisik kita? Ya, makan, minum, seks, dan seterusnya. Itu semua bersifat fisik. Harta, kekayaan itu juga kebutuhan fisik karena sifatnya fisik. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan dan minumlah kalian yang halal dan yang baik. Halal itu bisa berupa fisiknya, benar-benar halal, tidak haram fisiknya seperti minuman keras, babi, binatang yang dibunuh, dari sembelih, bangkai, dan seterusnya. Atau berupa makanan yang halal secara perolehannya. Nah, itu kebutuhan fisik kita. Maka fisik tentu hanya bisa menyuplai, hanya bisa memenuhi kebutuhan fisik juga. Sehingga harta kita, kekayaan kita, ya sifatnya hanya memenuhi kesenangan fisik kita.
Yang kedua hadirin, fisik atau tubuh kita itu terdiri dari unsur pikiran. Hadirin, otak kita itu tempat untuk berpikir. Nah, kebutuhan pikiran kita adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diwajibkan siapa yang beriman dan berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Ini apa? Ini mengisyaratkan bahwa manusia itu butuh posisi, manusia itu butuh pengakuan diri. Nah, salah satu posisi, status, dan pengakuan diri itu adalah didapat melalui pikiran. Semakin orang itu pikirannya penuh dengan ilmu, semakin dia berilmu, maka posisinya akan semakin diperhitungkan oleh lingkungannya. Dan ini menjadi butuh. Orang yang kurang akalnya, orang yang kurang ilmunya, maka cenderung di lingkungannya akan tidak dianggap, dan posisinya juga cenderung biasa-biasa saja dibanding mereka yang mempunyai ilmu. Nah, ini kebutuhan. Kita tentu saja tidak hanya butuh makan, minum, tetapi aktualisasi diri, posisi, status itu juga kita penting. Maka Allah SWT memerintahkan kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk merubah status kita, untuk menaikkan posisi kita, pengakuan kita di lingkungan kita. Orang yang tidak memiliki pengakuan di masyarakat, maka akan cenderung pendiam dan akan cenderung menarik diri dari lingkungan, sehingga akan stres dan tidak sehat secara psikis. Yang kedua, yang ketiga hadirin, unsur manusia itu adalah rohani, hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat aku, kata Allah, ya zikir, ingat padaku, dekat dengan Islam, hati akan menjadi tenang. Ini adalah inti manusia. Hati rohani adalah inti manusia. Dan satu-satunya yang bisa membanggakan atau yang membahagiakan, menenteramkan hati, itu adalah agama. Maka agama sangat penting. Nonsen, sangat mustahil orang yang dalam dirinya kemudian mengingkari agama, dalam dirinya kemudian menegasikan Tuhan. Itu mustahil, karena itu sama dengan melawan dirinya sendiri. Kan secara fitrah manusia itu pasti mengakui akan keberadaan Tuhan. Dari mana? Dari hatinya, rohaninya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dalam hati kecil manusia itu sudah ditanamkan oleh Allah perasaan atau rasa mempunyai Tuhan. Itu fitrah manusia. Dan kalau fitrah itu dilarang, kalau fitrah itu dihalangi, kalau fitrah itu dinegasikan, tentu dia akan berontak, dirinya akan berontak. Maka hadirin, kita sebagai umat Islam tentu bersyukur kepada Allah SWT, karena kita benar-benar memiliki agama yang bisa menghubungkan diri kita, hati kita dengan Allah SWT. Sehingga untuk menenteramkan diri kita, untuk menenteramkan hati kita, untuk membahagiakan hati kita, diri kita, maka jalan satu-satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.